Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran ekonomi kelas 11 dalam kurikulum Merdeka, kita akan lanjut pembahasan kita di bab 1, badan usaha dalam perekonomian, yang akan kita bahas tentang koperasi, yaitu permodalan koperasi, peranan koperasi dalam perekonomian, dan perhitungan sisa hasil usaha atau singkatan SHU. Nah, ada pun tujuan pembelajaran: satu, menentukan sumber permodalan koperasi; dua, menjelaskan peran koperasi; dan ketiga, menghitung sisa hasil usaha koperasi. Permodalan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, modal koperasi terdiri dari dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi terdiri dari A. Simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayar oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. B. Simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan iuran wajib yang harus dibayar anggota setiap periode tertentu, bisa per minggu atau per bulannya. Baik simpanan pokok ataupun simpanan wajib bisa diambil kembali oleh anggota ketika anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. C. Dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha SHU dan digunakan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. D. Hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Modal pinjaman koperasi: A. Anggota, B. Koperasi lainnya, C. Bank dan lembaga keuangan lainnya, D. Penerbitan obligasi surat hutang lainnya, dan E. Sumber lain yang sah. Peranan koperasi dalam perekonomian. Peran koperasi: A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. B. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya. D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. Salah satu pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya yaitu adanya sisa hasil usaha atau SHU. SHU diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45. Sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha atau SHU setelah dikurangi dana cadangan dan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi. Sisa hasil usaha juga digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. SHU koperasi yang diterima oleh anggota
bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu A. SHU jasa modal, perhitungan diambil dari seluruh simpanan yang dimiliki oleh anggota. Adapun rumusnya yaitu sisa hasil usaha jasa modal sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan bahagi total simpanan seluruh anggota kali persentase untuk jasa modal. B. SHU jasa anggota atau jasa usaha. Perhitungan sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota berdasarkan 1. Jasa pinjaman. Rumusnya sisa hasil usaha jasa pinjaman, di mana pinjaman anggota yang bersangkutan bahagi total pinjaman seluruh anggota kali persentase SHU untuk jasa pinjaman. 2. Jasa pembelian anggota. Rumusnya sisa usaha jasa penjualan, di mana pembelian anggota bersangkutan bahagi total omset koperasi kali persentase sisa usaha untuk jasa penjualan. Kata latihan soal. 1. Sebagian data keuangan koperasi Karimun Indah terdapat simpanan anggota sebesar 35 juta rupiah dan total penjualan sebesar 20 juta rupiah. Sisa hasil usaha untuk jasa anggota sebesar 10 juta dan sisa hasil usaha untuk modal sebesar 6 juta rupiah. Nadia merupakan salah satu anggota koperasi tersebut. Simpanan Nadia di koperasi sebesar Rp2.450.000. Jika Nadia tidak pernah berbelanja di koperasi, hitunglah besarnya SHU yang diterima Nadia. Jawaban. Ini adalah rumusnya. SHU jasa modal itu di mana simpan anggota yang bersangkutan bahagi total simpanan seluruh anggota kali persentase untuk jasa modal. Nah, simpanan anggota yang bersangkutan itu yaitu Rp2.450.000 ini ya. Jadi simpanan Nadia di koperasi ada Rp2.450.000. Bahagi dengan total simpanan seluruh anggota yaitu ini ya, total simpanan seluruh anggota koperasi ada Rp35 juta kali dengan 6 juta rupiah sama dengan Rp420.000. Soal yang kedua, koperasi konsumsi sehati memiliki data keuangan sebagai berikut. Simpanan pokok tiap anggota 6 juta rupiah, simpanan wajib seluruh anggota sebesar 22 juta rupiah. Sisa hasil usaha yang diperoleh sebesar 56 juta rupiah dan omset penjualan selama setahun sebesar 168 juta rupiah. Pembagian sisa usaha menurut rapat anggota. Jasa modal atau simpanan 25%, jasa anggota 30%. Jika Melani anggota aktif koperasi yang telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp600.000, sedangkan jumlah pembelian yang dilakukan ke koperasi sebesar Rp8.400.000, maka hitunglah jumlah SHU yang diterima Melani. Jawaban. Pembagian sisa usaha menurut rapat anggota. Jasa modal atau simpanan 25% kali 56 juta rupiah sama dengan 14 juta rupiah. Jasa anggota 30% kali 56 juta sama dengan 16.800.000 rupiah. Sisa hasil usaha jasa modal. Nah, ini DP rumusnya. Jadi simpanan anggota yang bersangkutan bagi total simpanan seluruh anggota kali persentase untuk jasa modal. Nah, untuk simpanan anggota yang bersangkutan itu ada 600.000
rupiah bahagi 28 juta rupiah kali 14 juta. Nah, ini 14 juta adalah persentase untuk jasa modal ini ya. 14 juta rupiah. Dapat 300.000 rupiah. Nah, sisa hasil usaha jasa pembelian. Rumusnya, jumlah pembelian anggota bahagi total pembelian kali persentase SHU jasa pembelian. Sama dengan 8.400.000 rupiah. Ini ya, jumlah pembeli itu ada 8.400.000 rupiah. Bagi total pembeli ada 168 juta rupiah kali 16.800.000 rupiah. Sama dengan 840.000 rupiah. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.